Kausar bisa nggak jadi MC? Sudah mulai direkam, monggo Dit. Aduh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, alhamdulillah kita telah dikumpulkan di sini lagi, baik teman-teman yang on air maupun off air. Ada ya off air ya? Ya ada, mungkin keluarga dan anak-anaknya di Nantera di situ. Ada yang offline juga. Dan teman-teman baik yang menyimak secara langsung maupun menyimak rekamannya yang nanti akan diupload di YouTube ya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus menuntut ilmu, mengaji, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apalagi sekarang sedang 10 hari pertama Zulhijjah ya, di mana hari-hari spesial, amalan yang paling dicintai Allah ya, itu yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dan kita tambahi amal soleh kita dengan mengikuti kajian satu lele mengaji pada malam hari ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh teman kita Ustadz Profesor Doktor apa itu, seperti yang di publikasinya ya, Saudara Adenantera Robani ST ya, yang akan mengulas, mengupas, mengkaji, dan mentadaburi Al-Quran surat Al-Asr. Oh ya, yang kemarin ya Al-Asr ya. Surat Al-Kausar ya sekarang ya. Oh, makanya Kausar datang ya. Alhamdulillah. Ya, ini pemilik namanya Alhamdulillah. kalian datang ya. Alhamdulillah. Langsung terundang ya membahas Al-Kausar. Oh, ini kenapa nama saya dibahas? Ya, terus datang nih. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, nanti mungkin bisa cerita juga pengalaman-pengalamannya Kausar yang memiliki nama seperti nama surat Al-Kausar. Nah, kenapa kok dinamai surat itu, kemudian maknanya apa? Mungkin bisa sharing-sharing juga setelah nanti Ustadz Adenantera menyampaikan tausiahnya ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita undang pada Ustadz Adenantera, ya dipersilahkan untuk memulai kajiannya. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, ini insya Allah pekan ketiga setelah kita sebelumnya membahas Al-Fatihah, Al-Asr, terus sekarang Al-Wabar. Oh bukan, mohon maaf, itu dari palsu ya, ayat-ayat palsu. Kita bahasnya Al-Kautsar. Sudah hafal belum Ustadz? Kemarin seperti tanya-tanya, Masya Allah, Masya Allah. Ya ini bentuk upaya kita mendapatkan kebaikan bulan ini. Sebenarnya kalau lupa saya, kalau Zulhijjah, ini kan kita masuk ke Zulhijjah. Tuh ada yang datang dan ada yang pergi, Masya Allah. Cepat sekali ya, itu kehidupan dunia itu memang kayak gitu ya. Baru tadi pagi saya nasihatin santri kayak gitu. Harusnya ini libur, tapi karena dia butuh mengejar, datang ke masjid, setoran, ada surat Al-Hadi tentang dunia. Nah, itu dunia itu memang kayak gitu ya, cepat sekali. Nah, kenapa kemarin Al-Asr itu mungkin karena bahas tentang dunia. Kenapa kok wakafnya 2 huruf? Itu kan cepat, langsung 2 huruf. Ya, kita kembali ke topik. Kenapa Al-Kautsar? Ini sebenarnya dari saran dari founding father kita ya, yang termasuk menginisiasi kegiatan ini. Karena harusnya setelah Al-Asr itu kalau di mushaf urutannya Al-Humazah. Kenapa kita lompat Al-Kautsar? Karena sama-sama endingnya R. Oh bukan itu.
Ini karena kita memasuki bulan yang sangat besar bagi muslimin. Ini bulan Zulhijjah, dan nanti insya Allah akan ada tema tentang ini, tentang kurban ini di surat Al-Kautsar. Jadi bukan karena hadirnya Mas Kautsar terus kita ganti suratnya, ganti Kautsar yuk karena Mas Kautsar hadir, atau karena apa personilnya Peter Pan sudah nggak ada, daripada dia pakai nama belakangnya Uki Peter Pan kurang enak ya, Uki Kautsar kalau nggak salah. Wah itu. Iya. Mohon maaf melebar-lebar ya, mohon maaf, kita masuk saja. Lebih gaul ini. Mohon maaf, kita masuk saja. Banyak sekali nama Kautsar ini, banyak sekali. Seperti dari kata dasarnya Katsir, Ibnu Katsir. Berarti anaknya banyak, bukan gitu. Ibnu Anaknya orang banyak maksudnya itu. Kautsar kan dari kata dasarnya Katsir. Katsir itu artinya banyak. Nah, apa yang dimaksud Al-Kautsar kita baca saja. Kemarin yang jadi rujukan paling enak sebenarnya kalau kita mulai bahas tadabbur, kita baca tafsir yang paling umum saja lah. Karena ini Al-Kautsar, tafsirnya Ibnu Katsir, pas banget ya. Dari kemarin Ibnu Katsir yang kita baca. Tapi nanti kalau dibaca, ini bisa dicari di mana-mana, banyak sekali, mudah sekali. Bahkan Arabnya juga berharokat. Kalau dicari Arabnya berharokat. Kalau membaca tafsir yang lain, misalnya Qurtubi, itu cari-cari online itu nggak ada harokatnya. Tapi kalau Ibnu Katsir sampai harokatnya udah dibuatkan. Udah banyak sekali yang bikin. Udah terjemahan pun mudah sekali dicari. Kita coba membahas. Tadi sepertinya Mas Kurban mau berbicara. Penasaran aja Ustadz. Itu Ibnu Katsir itu jadi anaknya yang banyak atau dia anaknya orang banyak, Ustadz? Katsir itu mungkin gelar bapaknya. Nanti coba saya cari ya. Saya belum survei tadi. Kenapa namanya Katsir? Iya. Nanti bisa dicari. Kalau nggak salah Qoyim itu kan bapaknya. Bapaknya itu kan yang ngurusin Qoyim itu nama sekolahnya. Nama sekolah yang bapaknya ngurusin. Jadi anaknya pengurus sekolah Qoyim kayak gitu. Atau kalau orang yang pakai nama. Tapi Ibnul Qayyim kan beda lagi. Nah, ini kita bahas. Ini ada yang lebih unik lagi. Kalau pengen bahas itu. Begitu pertama tadi saya membaca, langsung tertarik saya. Membaca di tafsir pertama itu langsung dicuplik perkataannya Imam Ahmad. Ibnu Katsir nyuplik perkataan Imam Ahmad, mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail dari Al-Mukhtar ibnu Fulful. Wah, ini saya langsung tertarik. Ini namanya unik sekali. Dari Anas bin Malik. Jadi ini di tafsirnya tadi dibaca di Arabnya ini Fulful. Ini saya jadi penasaran, ini saya belum dengar nama Fulful. Ya kan karena saya bacanya tidak sebanyak orang-orang inilah yang ahli ilmu lainnya lah. Kalau saya kan ngajar anak-anak ya. Ya moga-moga ini rasa penasaran saya mungkin nanti ada yang bisa memberikan jawaban. Ibnu Fulful saya cari-cari nggak nemu. Fulful tadi ini siapa nih Fulful? Ibnu Fulful saya cari-cari malah adanya kurikulum Fulful. Wah, itu Indonesia lagi bikin kurikulum Fulfulnya apa malah keluar yang lain-lain. Udah kenyang mungkin Ustaz full. Atau Mukhtarnya malah kenal tokoh lain yang itu malah tokoh dari Syiah. Jadi saya malah nggak ketemu. Tapi kalau membahas Anas bin Malik, ini banyak keluar nih Ibnu Fulful. Al-Mukhtar Ibnu Fulful. Nah, ini karena ini ada riwayat Anas bin Malik, nanti jadi ada perbedaan. Sebelum saya bacakan, ini nanti di ahli qiraat itu membuat terjadi beberapa beda pendapat dua. Kemarin kan kita sempat membahas di ketika Al-Fatihah kita bahas Makkah dan Madaniyah. Ini yang Mekah mana, yang Madaniyah yang mana? Hati-hati kalau nyari sumber ya, mau cari ini surat dari Makkiyah atau Madaniyah. Tapi kalau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada perbedaan qiraat. Ini apakah Mekah atau Madaniyah itu karena Anas bin Malik. Ini kan secara makna, secara apa nih kita taunya ini kalau kayak gini nih Mekah banget ini yang dia kan ada dari ayat ketiga itu yang membuat asbabun nuzulnya ini. Rasul kan digunjingkan orang Yahudi lah karena anaknya meninggal semua. Ini kaitan sama anak. Karena anak lakinya meninggal semua, inilah dikata-katai atau diejek-ejek. Itu kan kejadiannya ya di Mekah.
Dan ayat-ayat ini juga ini relate sama Mekah sekali. Tapi kenapa yang ininya Anas bin Malik? Anas bin Malik itu masuk, kapan Anas bin Malik itu masuk Islam? Kisahnya kan terkenal. Yang ketika Nabi sampai Madinah, terus ibunya ada namanya Ummu Sulaim. Tadi itu saya membaca namanya Ummu Anas, Ustaz. Ummu Sulaim, benar, Ummu Sulaim. Oh, bukan Ummu Anas. Ummu Sulaim itu kan ya Rasul datang niatnya pengen menyambut gitu ya. Nabi datang pengen menjamu apa, tapi karena tidak punya apa-apa, ya karena Allah beri, ya ini kan beli kesempitan rezeki. Belum tentu yang sempit rezeki itu lebih rendah, belum tentu. Justru malah karena dia sempit rezekinya, yang lain menjamu dengan rumahnya, menjamu dengan makanan apa. Justru Ummu Sulaim ini memberikan anaknya, anak ini silahkan merawatmu. Ini biar jadi intinya buat ngerawat beliau. Disuruh apa, ngambilin air apa, itu buat melayani Rasul. Anaknya yang dia sedekahkan istilahnya, buat terus membersamai Rasul. Itu banyak hadis dari Anas bin Malik. Dan Rasul juga doakan nanti. Didoakan Rasul kalau nggak salah, teksnya gimana ya? Allahumma aktsar, nih. Allahumma aktsar malahu wa waladahu wa barakalahu fima a'taitah. Jadi ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Ini doa Nabi. Nanti Anas itu termasuk sahabat yang meninggal. Nah, ada yang beda-beda, 90, yang pasti 90 ke atas, ada yang bilang 100, 90, tapi yang jelas usianya jadi panjang, anaknya banyak, anaknya lebih dari 100. Yang menyebutkan, karena ada sampai 120 menyebutkan usianya sepanjang itu, anaknya banyak, hartanya barokah, kebunnya juga Masya Allah. Nah, ini keutamaan. Duh, ini kok kita belok ya, mohon maaf, kita berbelok. Saya kasih soal aja deh. Saudaranya dulu aja, Anas, tadi ceritanya gimana? Saudaranya Anas itu sebentar. Namanya siapa? Anas. Al-Falak. Sulaim. Tadi kan ada Ummu Sulaim. Jadi ibunya Sulaim. Tadi saudaranya Sulaim. Bapaknya Anas siapa bapaknya? Ummu Anas. Malik. Anas bin Malik. Tadi saya iseng-iseng aja nyari. Walaupun Ummu itu nggak selalu ini ya. Nggak selalu berdasarkan anaknya. Tapi umum biasanya kadang dipakai gitu. Anaknya Ummu siapa gitu. Ternyata Sulaim itu, saya malah belok-belok. Saya kalau searching itu sering penasaran sampai kayak gitu ya. Pengen tahu. Sulaim itu ternyata dipakai bukan dari anak. Jadi Ummu Sulaim ini, ibunya Sulaim, itu yang menikah sama Malik, itu punya 4 anak, gak ada yang namanya Sulaim. Itu dari istrinya Malik yang lain namanya Sulaim. Tapi yang jadi Ummu Sulaim mana yang istri yang ini? Kok bisa gitu? Saya tidak tahu. Gitu saja. Sedikit. Anaknya orang banyak tadi, Ustaz. Kita lanjutkan. Oh iya, ini tadi terkait qiraat ya. Jadi ini kayaknya fase Madaniyah, soalnya Anas bin Malik itu masuknya ketika di Madinah loh, pas tadi jamu Rasul tadi itu loh. Tapi yang lebih kuat itu tetap Makkiyah. Jadi mereka mendasarkan bisa jadi ini turun 2 kali surat ini. Dan saya bacakan kisahnya. Ini dari Anas bin Malik, setelah Al-Mukhtar Ibnu Fulful dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW menundukkan kepalanya sejenak, lalu beliau mengangkat seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka, bukan beliau bersabda kepada mereka, mereka bertanya kepada beliau, mengapa engkau tersenyum? Lalu Rasul menjawab, sesungguhnya barusan telah diturunkan kepadaku suatu surah. Nah, ini ada yang menarik di sini. Lalu membaca firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, hingga akhir surat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini sebelum bahas ke sini, ini saya pernah dapat pertanyaan. Kalau
di Al-Fatihah. Ini kita kembali ke surat Al-Fatihah ya. Bismillah itu masuk surat Al-Fatihah atau enggak? Masuk ayat 1 atau enggak? Ayat satunya itu Bismillah atau Alhamdulillah? Beda pendapat, Ustaz. Beda pendapat. Beda pendapat. Kalau pendapatnya yang apa nggak tahu, masyhur, tapi beda. yang kita pakai di Indonesia itu kan dari Syafi'i. Masuk. Syafi'i itu nanti pakai kiroatnya Imam Ibnu Katsir. Tapi ini Ibnu Katsir ahli kiroat, bukan Ibnu Katsir tafsir ya. Beda, nama Ibnu Katsir banyak ternyata. Ini pakai, kalau Imam Syafi'i itu pakai Ibnu Katsir. Beda orang apa gimana? Kalau kiroat yang kita pakai itu dari Hafiz namanya. Dari jalur nanti ada namanya jalur-jalur kiroat itu yang menurunkan Quran kan banyak riwayat-riwayatnya ya. Yang kita pakai dan paling masyhur di dunia itu yaitu Hafiz. Itu berarti orangnya beda ya, Ustaz? Asim, Hafiz, Qari'ah, Syatibiyah. Ya gitu, lupa ya. Urutan-urutannya sampai ke Rasul. Terus ini memang ada beda pendapat ya, Bismillah itu masuk atau enggak di Al-Fatihah. Tapi kalau surat yang ketika dia turun ada Bismillahnya hanya satu surat. Surat apa? Pas turun surat ada Bismillahnya. Sulaiman. Bukan nama suratnya ya. Tadi loh tak bacain kisahnya. Ini di riwayat Ibnu Katsir. Memang turunnya di hadisnya turunnya ada Bismillahnya. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ketika turun ada Bismillah. Soalnya langsung komplit. Cuma 3 ayat ya. Mungkin kalau surat lain langsung pakai Bismillah komplit gitu kan banyak banget. Atau nggak tahu, saya juga nggak tahu hikmahnya apa. Tapi satu-satunya surat yang turun bareng Bismillahnya juga ikut itu surat Al-Kautsar. Ini ada keistimewaan Al-Kautsar. Walaupun Bismillahnya, tapi kenapa nggak dimasukkan ke dalam ayat? Ke dalam apa? Kenapa nggak Bismillahnya itu Al-Kautsar ayat 1? Saya juga nggak tahu. Nanti ditanya ilmunya ya. Tapi jelas Bismillahnya turun bareng ini. Alasannya kenapa kok tidak masuk ayat? Sedangkan yang lain itu nggak turun bareng Bismillah. Ini bareng Bismillah loh. Bismillah kenapa nggak dimasukin ayat 1? Al-Fatihah malah masuk Bismillahnya. Kenapa begitu? Nah, silahkan mencari ilmu lagi ya. Kalau yang lainnya itu berarti Rasulullah nggak nyebutkan Bismillah dulu sebelum membacakan ayatnya ya? Enggak, langsung turun. Turunnya langsung ayat. Oh. Ini Bismillahnya langsung ikut. Bismillahnya ikut masuk ke dalam pas wahyunya turun. Wahyu ini loh, wahyu ilahi loh, bukan manusia ya. Baik. Kan nama orang. Mohon maaf. Kita lanjut ya. Jadi, nah tema Al-Kautsar itu pasti kita membahas tentang, di Ibnu Katsir dibahas sebagai ada 1, 2, 3, ada 4 riwayat bahas semua. Yang dibahas Al-Kautsar itu bukan artinya nikmat yang banyak, bukan. Walaupun boleh-boleh aja, tapi kan awal muasalnya ini K itu kan engkau. Ini sebenarnya ini ayat ini pas waktu dia turun itu engkau itu yang diajak dialog itu siapa? A'toina K itu kan artinya kamu. Mu. Ya udah jangan diterusin. Inna a'toina K itu kan Rasul. Jadi yang dimaksud Al-Kautsar di hadis itu banyak sekali cerita. Kenapa? Ya ini telaga Kautsar. Di sini diceritakan nanti, Masya Allah bentuknya seperti apa. Ini kan telaga ada di surga. Tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara. Terus nanti baunya harum sekali. Masih ada panjangnya seberapa. Tepiannya ada kemah-kemah. Ini dibaca tafsir, Masya Allah, Masya Allah. Ini belum lagi nanti ada bejananya itu seperti bilangan bintang-bintang di langit. Jadi di sana ada bejana-bejana buat minum dari sini banyak sekali. Dan setiap orang yang meminum ke sini, setiap orang yang meminum di sana itu tidak menggunakan bejana yang sama. Jadi setiap orang dapat bejana sendiri-sendiri. Itu berarti turah-turah besar sekali. Ya seperti itulah. Nanti bisa dibaca detailnya di tafsir, baca aja, banyak sekali. Nah, dan juga di sini Rasul mengatakan bahwa setiap nabi, ini di Ibnu Katsir juga jelaskan, setiap nabi itu punya telaga. Setiap nabi, setiap Rasul punya nabi, Ustaz. Tadi saya lupa. Nanti bisa dicek ya, setiap Rasul atau setiap nabi itu punya telaga. Dan telaganya nabi itu yang Al-Kautsar, ini telaganya yang nabi. Setiap Rasul punya. Dan antar Rasul itu saling senang, saling bangga jika telaganya itu banyak yang di sana.
Yang paling ramai ya muslimin. Nah, bagus, ada pertanyaan. Yang padang mahsyar itu gimana? Jadi kan ada telaga yang tidak akan haus sama sekali. Itu tuh bukan Al-Kautsarnya. Itu namanya haud. Haud Al-Kautsar itu ada yang menyebutkan dia telaga atau sungai. Tapi itu di surga. Padang mahsyar belum ada surganya. Kautsar itu di surga. Nah, yang di padang mahsyar itu apa? Di padang mahsyar itu namanya haud. Haudi. Hati-hati pakai huruf H. Kalau salah huruf maknanya beda. Kalau pakai kha itu di surat Tur ada alladzina hum fi khawdi. Pakai kha, khawd. Kalau pakai kha itu artinya kebatilan. Kebatilan, kesalahan. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Ini sifat orang celaka di surat At-Tur. Celakalah orang-orang dalam kebatilan itu mereka suka bermain-main di sana. Menikmatinya, menikmati kebatilan, bermain-main dalam kebatilan. Nah, kalau yang telaganya Rasul di padang mahsyar itu pakainya ha, haudi. Haudi itu haud itu yang ada di padang mahsyar itu sebenarnya di sini juga dijelasin ngambilnya dari Al-Kautsar juga. Jadi di padang mahsyar sudah ada telaga yang mengambil sumber mata airnya dari surga. Telaga apa? Haud itu punya Rasul, yang mana nanti ada umat yang bisa minum di sana, ada yang enggak. Dan kalau udah minum enggak bakal haus lagi. Ya iyalah, kalau di surga enggak, ini keutamaan ini enggak berguna di surga. Ini kalau di surga memang udah enggak ada haus. Ini keutamaan ini berguna sekali di padang mahsyar. Jadi telaga ini memang sumbernya kalau nggak salah itu alirannya itu nanti ada dijelaskan di sini ada dua. Dia ada dua aliran. Pokoknya dari Al-Kautsar itu mengalir. Ada dua aliran, satu dilapisi emas, zahab, satunya perak, fiddah, terus sampai ke telaganya Haud ini. Ini yang di padang mahsyar. Begitu. Jelas nggih, Mas Aditya nggih? Jadi beda Kautsar sama yang Haud. Tapi Haud itu ngambil sumbernya dari Kautsar. Yang tidak akan haus itu. Kalau Kautsar di surga. Nah, di sini dijelaskan, Masya Allah, betapa ininya Kautsar tadi ya, yang ada banyak bejana-bejananya. Terus siapa yang minum pertama kali? Kalau tak kubah-kubahnya, batu kerikil. Tadi saya sempat membaca, ada yang menarik ini. Nah, di sini kita coba perdalam. Ternyata, mana ya? Ini sifat telaga Nabi, mendatangi telaga. Ini siapa yang beruntung bisa mendatangi telaga Rasul ini dari kiamat? Itu di hadis riwayat Tirmizi, awalun nas wudu dan alaih itu muhajirin yang fakir. Muhajirin yang fakir ini kenapa? Ya, ini dijelaskan yang muhajirin yang fakir, yang berambut kusut, mungkin ini ciri khas fakir itu salah satu rambut kusut, berbaju lusuh, dan tidak menikahi wanita-wanita berharta, dan pintu-pintu rumah tertutup untuk mereka, tidak dibukakan bagi mereka. Kalau bertamu susah. Ini kenapa yang dapat orang-orang muhajirin, tapi disebut yang fakir? Mungkin ini kalau kita bayangin masa-masa Rasul berdakwah ya. Jadi saya coba cari-cari di YouTube tadi. Terus ada video Ustadz Khalid itu cerita beliau membayangkan gimana Rasul pas ketika naik ke bukit. Itu kan Rasul itu kan sudah diberi kepercayaan sama orang Mekah ya, tapi ada seorang naik ke bukit, nama bukitnya apa tadi ya? Itu Abu Kubais. Jadi Jabal Abu Kubais ini bukitnya kalau di Mekah utaranya Ka'bah. Mungkin kalau nggak tahu arah-arah di sana, yang paling terkenal kan Zamzam Tower. Zamzam Tower itu sisi selatannya. Nanti kalau kita naik ke Zamzam Tower, nginep di sana, terus naik ke lantai atas, itu bisa ngeliat Ka'bah. Lihat lagi lurus ke Ka'bah, Zamzam Tower selatannya. Itu ada bukit yang Rasul waktu itu berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, jika aku mengatakan bahwa di balik bukit itu ada pasukan berkuda yang akan menyerang, apakah kalian percaya? Mereka jawab percaya. Pokoknya Rasul ngetes dulu lah. Kan ngeri juga ya, ini
tiba-tiba langsung ngasih informasi, kan ngetes ini diterima nggak ya? Oh ternyata percaya, baru Rasul berani. Rasul bilang bahwa aku akan menyampaikan di kiriku tuh ada azab yang pedih dan ada azab yang pedih, ada ampunan, kayak gitu langsung dijelaskan itu. Itu kan tiba-tiba ada orang mau ngikuti aku nanti bisa selamat dari ini, kalau enggak kena azab yang pedih. Itu kan berat ya. Jadi yang orang yang pertama kenapa Fakir Muhajirin ngikuti Rasul itu berat banget di awal, Muhajirin, berat banget. Ini orang yang reaktif. Kalau kita mau bayangin tiba-tiba ada orang kayak gitu kan, kalau orang yang reaktif itu bisa jadi malah kita tergolong yang langsung mendustai di awal. Quran belum ada loh, itu di awal-awal. Belum selengkap ini. Syariat belum kelihatan. Tiba-tiba ada langsung ngomong kayak gitu kan berat banget. Kalau mungkin yang selamat di awal-awal itu yang langsung dapat keselamatan, Umar aja belum dapat. Susah dinalar, susah. Yang bisa dapat tuh yang orangnya kalem dulu, coba dicernani, orang bisa kita percaya nggak, ini kalau kabarnya benar baik. Jadi nggak langsung reaktif, terus dia nimbang-nimbang, dia melakukan banyak pemikiran, berusaha berpikir. Tapi itu yang dapat di awal-awal. Atau yang memang sudah dekat banget sama Rasul, yang sudah tahu kapabilitasnya, kalau sampai orang ini yang dia katakan itu aku mendustainya, mustahil aku selamat. Ini dari dulu aku kenal sangat ini kayak gitu. Mungkin kayak Abu Bakaran langsung beriman. Apalagi istrinya langsung beriman. Yang bisa ya levelnya kayak gitu. Jadi memang berat sekali, makanya pantas mereka masuk ke Kautsar pertama kali. Ya moga-moga Allah kita tuh bisa dapat hidayah, nggak mudah ya. Jadi kalau kita di waktu yang nggak tepat, mungkin kita termasuk orang yang bisa mendustai, bisa jadi. Kalau yang lebih secara, ya sebenarnya bisa juga sih. Kayak Umar tuh malah pas lagi ngamuk dapat hidayah itu nggak bisa ditebak ya. Tapi kalau secara sunatullah, yang dapat hidayah itu yang sebenarnya mau coba berpikir, mau coba tenang dulu, nggak langsung reaktif, coba menelisik, terus mengumpulkan data-data, informasi, dan sebagainya. Hidayah itu memang harus diperjuangkan. BPS itu apa, Mas? Saya tidak paham ini. Ini ada yang tanya juga kalau hubungannya Abu Bakar sama yang rambutnya lusuh tadi. Ya, ini yang saya kasih contoh malah yang malah bukan yang fakir ya, yang awal-awal masuk Islam ya. Salah saya contohnya berarti. Muhajirin fakir ya. Sumayyah mungkin ya, dari golongan budak yang mereka dapat apa kalau orang fakir yang awal-awal masuk Islam? Itu yang ditusuk kayak gitulah, yang di Bilal di gimana ini, yang paling berat itu yang awal-awal fakir. Awal-awal fakir itu yang paling berat. Kalau yang kaya kan masih ada perlindungan lah, masih ada segan dikit lah. Mereka tuh buat apa mereka masuk sini kan, kayak Wahsy kan ngelihat Bilal bodoh sekali, kita ini udah tersiksa gini, ngapain kamu malah nambah nyiksa dirimu sendiri, gitulah. Tapi yang dilihat Bilal kan, yang dilihat Bilal tuh hidayah, dia mau berpikir. Kemudian kita lanjut dari telaga tadi, inna a'toinakal kautsar, itu makna awalnya adalah telaganya Nabi. Kemudian kalau dimaknai nikmat yang banyak, yaitu nanti kalau itu dimaknai umum dari kata dasarnya kasir tadi. Tapi kembalinya awalnya ya tetap makna itu yang paling pas harusnya dibahas. Jadi kalau tiba-tiba kalau langsung diterjemahan, sebenarnya saya kurang masuk kok terjemahan kok langsung makna umum. Padahal awalnya harusnya kita bahas ini dulu, baru nanti ternyata bisa dimaknai lain, itu ya nggak apa-apa. Tapi malah kan terjemahan itu harusnya yang paling dominannya itu dulu awalnya buat Nabi, di tafsir gitu pasti jelasinnya telaga Kautsar. Selanjutnya ayat kedua, nah ini yang mendasari kenapa kita mencoba di pekan ini membahas surat ini. Fasholli li rabbika wanhar, ini fasholli maka sholatlah, li rabbika kepada Tuhan, wanhar, mana wanhar itu ada yang tahu? Ini banyak sekali persamaannya ya. Ada zabah, menyembelih, ada kurban,
Idul Kurban, kurban. Atau ini ada makna satu lagi. Sebenarnya maknanya nasik itu nasikah. Nasikah. Nasikah itu maknanya juga menyembelih. Nusuk. Makanya ayat ini kalau di tafsir Ibnu Katsir itu dikaitkan dengan surat Al-An'am ayat 162. Jadi 161, 162, 163 yang ayatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ayatnya yang itu. Sesungguhnya sholatku, nusukku, nusuk itu manasik. Kita sering dengar nusuk itu manasik. Kalau sekarang nusuk itu jadi nama aplikasi. Kalau umroh atau haji harusnya pasti install aplikasi nusuk. Itu nama aplikasi. Ya karena memang maknanya itu. Nusuk itu atau manasik itu maknanya mansik, nusuk itu maknanya ibadah. Makna awalnya ibadah. Tapi ini terkhusus. Bedanya sama ibadah ya'budun, al-kafirun ya'budun itu ibadah umum. Tapi kalau manasik ini khusus. Ibadah yang terkhusus ya manasik haji, apalagi umroh. Yang ada manasiknya apalagi? Apalagi ya? Manasik kurban. Nah itu. Jadi kurban itu masih ada kaitannya sama haji. Ini yang menarik, kesempurnaan Islam ya. Jadi kalau entah itu negara, entah itu agama, dia membuat hari raya itu kayak mau dikaitin sama asas negaranya, asas asas agamanya itu nggak masuk. Contohnya, jangan dicontohin nanti saya takut menjelek-jelekan ya. Tapi kalau Islam, asas kita apa? Semua orang tahu asasnya Islam itu 5 rukun Islam. Dan di antara 5 rukun Islam yang sampai harus jadi Id, raya, semua orang di antara 5 rukun tuh ya yang harus ini semua orang bareng-bareng, semua muslimin bareng-bareng tuh rukun yang mana aja yang harus jadi Id? Syahadat, nggak bisa bareng-bareng. Mau jadiin susah, jadiin Id. Sholat, lah belahan dunia beda-beda waktunya. Sholat itu kan malam, pagi, siang, susah. Mau semua serentak, susah. Kalau sholat jadi Id, masa hari Idnya 5 kali sehari kan susah. Zakat, zakat itu kan haulnya beda, nisabnya beda. Kapan orang sampai nisab, haulnya orang itu kan beda-beda. Ternyata dari 5 rukun Islam yang jamaah besar-besaran itu ya Ramadan, nanti ada Idnya. Haji itu barengan, kalau yang nggak bisa haji, mereka juga melakukan ibadah kurban namanya. Nggak bisa haji ya kurban. Kalau udah haji kurban lagi nggak? Nggak tahu saya. saya belum mempelajari, masih belum kepikiran ini. Kalau jadi yang besar ini kan ini ibadah besar nih, makanya hari raya kita itu terikat sama rukun Islam, terikat sama asas. Coba sekarang kalau hari raya negara misalnya terikat nggak sama Pancasila, ini terikat ke sila, itu akan sulit bikin kayak gitu tuh sulit. Ini kan bukan manusia yang buat. Kalau manusia bikin kayak gini sulit. Jadi ini makin menambah ya keindahan kesempurnaan Islam. Masa hari raya malah nyambungnya sama amalan yang nggak utama, kan aneh. Hari raya itu disambung sama amalan sunnah, kan aneh. Namanya hari raya ya amalan yang paling pokok. Yang paling pokok yang mana? Yang di rukun Islam, yang semua orang ya haji dan puasa. Dan ini karena kita masuk Idul Hijjah, bulan har. Kenapa sholat dan menyembelih ya ini karena sholat itu bentuk amalan fisik. Kalau har itu amalan harta. Dan ini kemarin Rabu ada pertanyaan dari anak-anak bagus. Kan saya jelasin keutamaan Dzulhijjah ke anak-anak. Apa bedanya 10 hari Dzulhijjah itu juga bagus sekali harinya sampai disebut di surat Al-Fajr walayalin asyar. Kenapa kok ini Dzulhijjah itu kenapa kok 10 hari ini bagus dibanding Ramadan 10 harinya bagus mana? Karena mereka pas Ramadan kemarin dibombardir terus. Ini kita udah mau itikaf nih, nanti liburan dimaksimalkan. Bagus mana? Terus mereka bingung. Ternyata ya kalau kita mungkin udah sering baca ya, kalau mereka masih kecil-kecil. Anak berapa kelas 3 SD, 3 SD. Ternyata kalau Ramadan itu yang ulama sebutkan yang paling utama itu malamnya. Terus kalau Dzulhijjah ini yang lebih utama siangnya. Jadi kalau yang ngalahin
Kalau siangnya ya tetap bagusan, bahkan dibanding Ramadan, Dzulhijjah lebih baik siangnya. Tapi kalau malam nggak bisa. Malam nggak ada yang ngalahin kalau malamnya Ramadan, apalagi 10 terakhir itu. Lainnya malamnya luar biasa. Terus mereka ada yang tanya ke saya, bilangnya, lah kalau dijadiin satu kan malah jadi pol. Siang malam semua maksimal. Siang malamnya itu full. Harus dipisah. Nah itu saya baru kepikiran. Kok harus dipisah? Oh ya. Ya terus dijawab. Saya jawab, ya alhamdulillah. Berarti ini kebaikan Allah. Jadi kalau pas itikaf itu kan kalau kita mau ngegas di malam mau kita maksimalkan amalan-amalan terbaik, itu kan hari-hari waktu-waktu yang sangat baik. Itu kalau ngegas kayak gitu siangnya jadi istirahat. Kalau itu digabung jadi satu, justru hari terbaiknya kita nggak dapat semua karena dipisah antara siang dan malam. Siangnya aja di Dzulhijjah, malamnya di Ramadan. Jadi kita bisa dapat keutamaan sekaligus. Di Dzulhijjah kita bisa ngegas, pokoknya di siang itu di pol. Nih nanti tinggal baca hadis-hadisnya banyak sekali ya. Bahkan hatta jihad fi sabilillah yang itu. Ada pertanyaan sahabat. Loh, bahkan bisa sampai ini jihadnya tapi di hari biasa loh. Jihad lagi-lagi jihad bukan amal rendah. Jihad bukan amal rendah, itu puncaknya amal. Tapi ternyata bisa sampai melebihi itu. Ini rugi kalau siang nih sampai kelewat ya. Kecuali yang mereka pulang tanpa membawa harta dan jiwanya. Berarti maksudnya jihadnya pol, hartanya dikasih semua, dianya meninggal. Itu baru nggak bisa disaingi sama Dzulhijjah, ini nggak bisa. Apalagi jihadnya di bulan, kalau Palestina sekarang tuh berarti mereka masih fase jihad nih, mereka masih memperjuangkan. Nah ini siang-siang kayak gini, Masya Allah, udah kita tuh nggak ada apa-apanya kalau dibanding mereka. Lihat aja video-video itu kan, mereka mempertahankan agama itu, Masya Allah. Beramal di hari-hari siangnya tuh udah itu amalan tinggi, di waktu yang tinggi ini mau ngalahin dari sisi mana kayak gitu. Begitu untuk Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini artinya sesungguhnya syani'aka itu yang menyakitimu, huwal abtar itu yang tadi menghina-hina Nabi itu ada di asbabun nuzul. Kalau nggak salah ini namanya As bin Wa'il. Ini kalau ngasih nama, ini Wa'il ini nama baik ya. Kayaknya ada jurnalis Palestina namanya Wa'il ini nama yang baik. Tapi kalau jadi Wa'il celaka. Ini memang bahasa Arab, hati-hati ya pakai bahasa Arab itu. Kalau beda-beda huruf dikit, kayak tadi kan haud itu haudi pakai dot, haud itu kan telaga Nabi, tapi kalau pakai kho itu jadi kebatilan. Ini juga Wa'il ini baik artinya. Kalau yang Wa'il langsung jadi ya Wa'il itu artinya celaka, Wa'ilul likulli huma, itu besok kita bahas di surat depan ya, yang Wa'il itu. Nah ini namanya As bin Wa'il. Dia ini menghina Rasul sebagai abtar, terputus, karena putra beliau meninggal. Jadi nasabnya putus. Kalau di Arab kan yang bisa menurunkan nasab itu laki-laki. Nah, dan ini juga tadi yang menguatkan di qiraat tadi kalau ini tetap surat Makkiyah. Karena ini dari asbab nuzulnya itu dari ketika Nabi anaknya meninggal itu di Mekah. Jadi ini bukan Madaniyah. Begitu. Mungkin itu yang bisa. Oh, kalau insight gini. Jadi coba kita tadabbur. Inna syani'aka huwal abtar ini kenapa? Saya belum nemu. Kenapa? Ketika Allah hendak, sebenarnya kan cuma buat membalas orang tadi ya. Kan sedih Nabi dibilang, putus, abtar, gak punya anak laki-laki, putus gitu kan. Abtar di C gitu. Kenapa disambungkan dengan dua ayat ini sebelum Allah mengatakan ini, disebutkan inna a'tainakal kautsar, menyebutkan tentang sungai-sungai, terus menyebutkan ibadah, sholat dan kurban. Sholat dan kurban. Baru nanti Allah ngasih argumen buat ngelawan orang yang tadi menghina-hina Nabi, jadi Nabi punya pegangan buat ngelawan dia. Dia itu yang putus nanti. Dia yang terputus.
Jadi buat membuat senang Nabi lah. Jadi kan takut juga mungkin Nabi dibilangin gitu kan. Ya kan, ya nggak tahu ya, mungkin saya belum ngerasain. Rindunya ke ini loh, kayak orang yang merindukan anak dengan sangat kayak Ismail. Oh, nyambung. Kenapa disebutkan ibadah wanhar di saat ini? Karena yang mengalami kayak gini nih nggak cuma Rasul. Nabi Ibrahim juga mengalami. Mungkin itu memotivasi ya. Jadi Nabi Ibrahim kan anaknya udah ditunggu-tunggu, dirindu-rindukan kan, punya anak, merindukan anak, datanglah Ismail, disuruh sembelih. Mirip sama Rasul. Rasul ketika itu punya anak laki-laki, belum gede, meninggal. Terus ini, kenapa ibadahnya disebut sholat dan kurban? Karena mungkin untuk mengingatkan ini kepada Rasul, mengingatkan kisah ini, kisah Nabi Ibrahim. Dan seberat apakah itu? Allahu a'lam. Kalau bisa kita jangan meminta ujian dari Allah, jangan minta ujian. Tapi kalau kepada teman-teman ada yang datang dan bisa selamat dari ujian ini, berarti ini amal besar ya. Ini ujian tentang anak, ini ujian besar. Belum tentu orang pintar, orang yang biasa ini bisa kuat dengan ujian kayak gini, belum tentu. Belum tentu orang yang kaya, orang yang fisiknya kuat atau kayak gini bisa kuat dengan ujian ini, belum tentu. Bahkan Nabi, tapi Nabi kalau ujian anak kayaknya Nabi Zakaria yang minta anak, nabi-nabi itu mereka tembus semua. Ini ujian nabi-nabi. Yang bisa tembus ini memang levelnya nabi-nabi ya, Masya Allah. Semoga saudara-saudara kita di tempat kerja saya juga ada, bahkan di saudara saya sendiri juga ada. Ini ujian berat tuh, masalah anak ini ujian berat. Ini kan tentang anak ya. Nabi dihina-hina ini masalah anak. Begitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Kita cukupkan dulu untuk apa ini? Artinya berseberangan kok sering nyerempet-nyerempet. Oh, maksudnya apa nih? Nggak paham saya. Kita cukupkan biar masih ada waktu buat kita diskusi. Ya, Oh, oke, terima kasih kepada Ustadz Adinantara yang telah menyampaikan materinya. Oh ya, ini masih MC ya, walaupun namanya menyesuaikan jaketnya Ustadznya ini. Jaket Puma itu. waduh, Ya, korban ini Puma. dikasih ya. Oh iya, iya, iya. Ini Zionis ini. Aduh. Oh iya, Aduh. po. Nggak tahu aku. Jadi apa itu? Apel apa itu? Yang kaosnya. Logo toko. Oh, toko. Wih, udah punya toko sekarang, Ustadz. Doakan aja Ya. bertahan di masa sulit. Siap, siap. Ya, terima kasih Ustadz Adinantara yang telah menyampaikan materi utamanya pada malam hari ini. Kemudian sesi berikutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tuh. Oh ya, tadi yang pertanyaan di obrolan saya menanyakan yang artinya berseberangan kok sering nyerempet-nyerempet pengucapannya itu tadi yang wail sama wail, terus apa tadi ya? Haul sama hoti sama apa gitu. Nah, itu kenapa di bahasa Arab itu kok artinya berseberangan itu banyak yang pengucapannya itu selisih dikit gitu. Ya itu aja sih. Baik, ini Masya Allah. Saya juga nggak tahu kenapa begitu. Tapi hikmahnya mungkin kita di bahasa Arab ini lisan, harusnya lisan yang fasih bahasa Arab. Dia sampai kalau belajar tahsin itu, yang di fasih bahasa Arab kalau mau belok ke bahasa apapun nanti dia lebih mudah. Mungkin kalau, dan ini nggak tahu ya jurnalnya di mana ya, nggak tahu. Tapi ada yang saya sempat pernah dengar. Jadi kalau kita baca dengan makhraj yang benar, itu lidah itu kan perlu perjuangan tuh, perlu naruh tempat titiknya benar. Ini semua benar itu ada pengaruh ke kesehatan. Jadi kalau mengucapkan dengan benar semua makhrajnya, nanti ada pengaruhnya ke kesehatan. Terus yang tipis-tipis, masih ada lagi yang tipis-tipis tuh. Misalnya syakir dan sakir. Sakaro itu mabuk, kalau syakir itu bersyukur. Waduh, jauh sekali. Ya iya, yang banyak kayak gitu. Ya beda huruf kok. Beda huruf. Shin dan sin, kha dan ha. Apa tadi?
Haud. Satu lagi tadi apa tadi? Lupa saya. Kan beda huruf. Wajar beda makna jauh. Dan mungkin hikmahnya ini ya, dan mungkin hikmahnya biar kita lebih teliti dan berhati-hati dalam berucap ya. Bisa jadi. Itu kalau tadabbur itu kayak gitu harusnya. Oh, bahasa Arab nih kayak gini ya. Termasuk gini, Quran itu kenapa kok dia hilangnya cepat sekali. Kalau disebutkan dia itu lebih cepat dari unta yang ini. Tali unta yang nggak ditali. Lebih cepat dari itu. Kenapa hafalan bisa hilang seperti itu? Memang mudah, menghafalkan Quran itu mudah. Tapi kalau buat menjaganya, nah ini ternyata kayaknya Quran itu mungkin entah punya sifat pencemburu, saking dia pengen kita dapat kebaikan, kita tuh makin kuat hafalan kalau kita tadabbur. Jadi ada tadabbur diulang-ulang, ya diulang-ulang. Kalau kita udah tadabbur, itu lebih lengket dan lebih merasuk rasanya. Kalau pas baca lebih enak, bisa lebih khusyuk gitulah. Jelas beda. Apalagi misal dalam waktu 1 detik kita mengucapkan inna a'tainakal kautsar, kita sambil ingat kandungannya, sambil ingat kata-kata itu, nggak sempat kepikiran jemuran, nggak sempat. Cuma terjemahannya tok aja dalam waktu 1 detik itu, sambil mengucapkan, coba sambil mikir. Kan kalau kita ngucapin, kita tuh kalau ngomong bisa sambil mikir loh. Jadi ya buktinya kalau pas sholat itu kan ngomong, itu bisa mikir macam-macam. Jadi kayak bisa gerak masing-masing gitu loh. Itu tapi kalau kita mikirnya pakai buat tadabbur apa itu pasti nggak dijamin nggak inilah, sampai salam terakhir pun nggak. Sholat tuh terasa ringan kalau misalnya bisa merasuk semuanya ya. Dan hafalan kalau yang diucapkan nih kalau anak-anak ini mungkin agak beda. Kalau anak-anak nggak tahu, saya juga heran, itu karena hatinya bersih. Itu karena hatinya bersih, mereka itu telan mentah-mentah, telan satu halaman tuh telan hafal. Masya Allah. Ini Quran cocok sama yang hatinya bersih. Kalau kayak saya ini, saya buat hafalan, tetap saya rangkai artinya. Oh ini lanjutannya ini. Jadi kayak gitu buat membantu kuat. Kalau enggak ya lepas. Kalau langsung telan enggak, belum bisa saya langsung telan kayak gitu. Tetap pasti saya baca artinya. Mau hafal surat pun baca dulu artinya. Oh ini lanjutannya ini. Kayak gitu pasti kayak gitu. Mungkin itu mengarahkan kita, mungkin Quran itu ingin sangat tidak mau kita lari. Jadi kalau kita beneran mau megang dia harus sering diulang-ulang, harus sering ditadabburi. Kalau menghafal itu bukti cinta kepada Quran, murojaah, mengulang-ulang tadabbur itu bukti setia gitu. Yes. Oh ini kata-kata mutiara dari Ustadz Adinantera ini ya. Insya Allah, bukti cinta dan bukti setia pada Al-Quran. Oke, berikutnya ada teman lain yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya? Mau tanya. Ya, silakan. Bapak Mustafa. Ini tadi kan sempat nyimak untuk yang ayat terakhir, kata terakhir, yang wal abetar itu kan terputus. Kalau tadi sebab turunnya itu karena mau balas mengejek, bukan mengejek ya, membalas untuk atau menenangkan hati Rasul gitu, buat orang-orang yang mengejek kematian anaknya gitu ya. Nah, tapi kalau secara umum tuh artinya apa sih? Jadi kalau orang yang apa ya? Aku tuh tadi malah baru kepikiran, oh terputus tuh maksudnya itu gitu. Tapi apakah ada makna yang lain gitu secara bahasa gitu? Kalau orang yang nggak belajar sebab-sebab turunnya hadis nih maksudnya terputus nih apa gitu? Atau ada makna yang lain atau enggak? Gitu aja. Kayak itu kan spesifik banget kan kayaknya. Makna umumnya berarti ya. Umumnya umum. betul. Oh iya. Kalau yang saya tahu memang abetar itu istilah orang yang nggak punya anak. Kalau bahasa tapi nggak punya anak nasab. Jadi kalau bahasa kita tuh kalau kata kasarnya tuh kayak dibilangin mandul gitu kan sakit banget ya, sakit banget rasanya. Itu kayak istilah bagi orang-orang nggak punya ini anak laki-laki, itu sebutan Arabnya orang-orang abtar. Jadi memang ini orang-orang yang putus. Tapi ternyata abtar itu kata dasar itu memang putus. Jadi bisa dimaknai yang abtar itu, yang putus itu justru orang yang menghina-hina. Jadi kalau kita pakai bahasa kita,
Justru yang mandul tuh malah yang punya anak, tapi kamu tuh yang ideologi apa? Kamu nggak bisa dapat amal soleh dasarnya, kamu yang mandul sebenarnya. Jadi kamu nggak punya amal jariah dari situ tuh, justru mandulnya tuh itu mandul tuh yang kayak gitu. Jadi kayak pakai kata yang sama buat ngebalikin gitu loh. Jadi ya itu, nah, setahu saya ini bentar. Ini sempat ada yang teringat kisah nggak punya anak. Soalnya Yahudi ini ada kisah yang pas Rasul itu dibilang-bilang nggak bisa punya anak kalau nggak salah Yahudi itu sempat ada yang ngasih, ini Madinah tapi Madinah, entah dikasih guna-guna sama dukun-dukunnya mereka atau apa gimana, sampai Rasul tuh udah nggak mungkin punya anak. Nanti ternyata malah justru lahir kan dari istrinya nggak ada ya, justru lahir dari Kiptiah atau apa ya? Duh, ini mohon maaf, bukan. Iya, betul. Ah, Ibrahim itu ya? Iya, itu diputerin Maria. itu di kota Madinah itu diputerin tuh. Biar yang menghina-hina, tapi itu bukan pakai kata abtar. Kalau abtar itu kata-kata untuk punya anak tapi nggak yang turun nasab, gitulah. Kalau yang di Madinah kan udah nggak punya anak lagi Rasul itu. Jadi selain dari Khadijah itu beneran nggak punya, itu dihina-hina sama Yahudi juga. Itu keluar dari Kiptiah terus diputar bayinya. Jadi apalagi udah di istilah mereka guna-guna itu buat ngejek mereka tuh, bayinya diputar, dibawa kota tuh lihat gitu. Walaupun nanti ternyata kan kalau yang laki-laki kan nggak panjang, Rasul tuh bahkan nggak cuma laki, semua anaknya dia ngelihat kematiannya. Mungkin beda ya, orang anak ngelihat kematian orang tua tuh nggak seberat orang tua lihat kematian anak, mungkin ya. Itu ujiannya lebih berat orang tua lihat kematian anak. Dan cuma satu yang Rasul nggak ngelihat anaknya. Selain itu Rasul lihat semua kematian anaknya, itu kan ujiannya ya Allah. Udah punya anak terus lihat kematian susah, itu kan ujiannya Masya Allah. Oh ya, guna-gunanya nggak berguna. Itu buat ini. Begitu. Anak yang Rasul nggak lihat kematiannya Fatimah ya Ustadz ya? Iya, Fatimah. 6 bulan tapi habis itu meninggal. Masya Allah, ini cobaan Rasul memang paling tinggi. Oh, jadi ketika Rasulullah meninggal wafat itu anaknya yang masih hidup Fatimah aja atau ada yang lain lagi Ustadz? Tinggal Fatimah toh, sisanya Rasul melihat kematiannya semua. Hmm. Nanti coba dicek di buku sirah ya. Semua, yang perempuan pun ngelihat semua, kecuali Fatimah. Benar-benar. Anak, Aku pernah tahu juga. Itu berat sekali orang terlihat kematian anak. anaknya Rasulullah totalnya berapa Ustadz? Yang 9 perempuan. ya? Waduh, ini 11. harusnya saya ada hafalan ini juga di anak-anak. Jadi 100 bait kisah Rasul. Isinya subab-subab, nanti per bait nanti bisa dijabarkan jadi kalau ya biar mudah, Ujuzah Mi'iyah namanya. 100 bait sirah. Itu lengkap gitu kalau nggak salah. Fatimatun, Ruqayyatun, Ummu Kulthum, ada baitnya saya lupa. Kalau perempuan ada 5. Yang laki-laki ada 2 ya, berarti 7 ya? Yang laki-laki itu ada Ibrahim Qasim. Ibrahim Qasim doang. Kalau 7 berarti. Kalau yang banyak itu kan 7 istrinya, berarti. yang sampai itu kan istrinya. Kalau anaknya 9. Oh, istrinya 11. Dalam satu waktu 9. Anaknya 7 ya? Seingat saya nanti coba, yang lupa wanitanya tuh Ummu Kulsum, Ruqayyah, terus Fatimah, Zainab. Setelah ini siapa lagi ya? Ingat. Bukan yang Fatimah. kalau Khadijah tuh punya anak juga atau enggak? Wah, itu tambah sulit saya. Khadijah sebelum nikah sama Rasul kan udah 2 kali nikah. Itu punya anak yang lain juga enggak, yang enggak sama Rasul. Waduh, sulit itu. Ya ini perlu belajar. Coba bisa dicari di Sindonews Ustadz. Mekah Madinah aja bisa salah, apalagi yang agak detail ini ya. Iya. Oke.
Ya, coba penasaran juga. Aku coba nanti searching. Ya. Boleh tanya satu lagi nggak Ustadz? Oh, boleh. Boleh, silahkan Tadi Pak Mustafa. sejujurnya aku belum nangkep yang ini. Hikmah dibalik kenapa di Telaga Al-Kausar itu yang diutamakan orang fakir muhajirin gitu. Bukannya selama ini kalau belajar-belajar tuh yang ngikutin Rasul tuh lebih berat orang yang udah punya posisi, udah kaya gitu ya. Malah kayaknya yang fakir-fakir tuh kayak ya udah nggak ada pilihan lagi, mending ini aja nih yang kira-kira kayak jadi juru selamat gitu mungkin. Kayak nggak ada nothing tulus, nggak ada yang dipertaruhkan gitu. Nah, Oh, kenapa malah diutamakan? Gitu aja. Nyawa Mus yang dipertaruhkan Mus. nyawa. Sama Kan disiksa. Nggak ada tuh nyawa soalnya. Nggak ada tuh nyawa soalnya. Masya Allah. Iya ya. Yang punya kedudukan nggak disiksa. Ini kalau di hadisnya itu muhajirin fakir. Ya itu kan cuma kita coba bikin gambaran. Rasul naik bukit itu susah sekali di awal-awal itu. Awal-awal itu udah susah, makanya muhajirin. Tadi kan awal-awal itu susah banget. Kalau di Madinah udah ada syariatnya kelihatan mulai-mulai, Qurannya udah mulai kelihatan. Awal kan susah banget dan yang fakir yang paling berat itu. Makanya disuruh lebih dulu mungkin. Tapi kalau di surganya, pada masuk surganya jelas ada banyak 10 sahabat utama itu yang fakir itu cuma Ali. Ali itu fakir loh. Fakir tapi bisa wakaf kayak gitu ya. Nikah aja sama Fatimah maharnya apa cuma. Fakir Ali itu. Fakir tapi bisa wakaf segede itu. Kalau dilihat wakafnya Ali apa aja tuh ngeri-ngeri. Fakir nih padahal dia. Wakafnya Ali apa Ustaz? Kayak 10 sahabat yang masuk surga itu 7-nya bukan fakir. 7-nya orang kaya-kaya. Ini kan keutamaan tinggi banget loh. Di surganya yang keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kayaknya masalah harta kalau kita bahas dari sisi hadis 10 sahabat masuk surga itu lebih utama orang berharta daripada enggak. Walaupun ada kebaikan semua. Oh, mantap. Tapi kalau telaga fakir, nggak tahu. Ya tadi itu coba tadabur saja. Mungkin kalau ada yang bisa ngasih insight, bagus ini. Kalau ada yang bisa ngasih insight atau dikait-kaitkan dengan apa? Ada yang ingin tanyakan? Nggak harus ngasih insight, ditanyakan. Mungkin ya ini ya. Kan kalau baca-baca hadis tuh banyak kayak apa ya? Kadang mikir-mikir kecenderungan kita kan senang sama harta ya. Dan agama ini kan ada salah satunya buat mengendalikan diri kita. Jadi kayak suka sama harta tuh nggak usah diajarin gitu. Itu udah nature mungkin kita. Nah, makanya dengan adanya Islam nih, kalau buat aku pribadi juga kayak, oh nih jadi bahan buat ngerem. Nah, hadis-hadis kayak gini nih, ya cukup bikin nginget lagi, oh jangan terlalu serakah, jangan terlalu apa gitu. Kayak ada hadis apa? Intinya tuh ada orang yang rambutnya kusut, berdebu, kalau ngelamar pasti ditolak, kalau bicara nggak didengar gitu. Tapi kalau bersumpah atas nama Allah itu, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya apa gitu di hadis. Itu kan kayak bikin kita stop, terus jangan terlalu serakah, jangan terlalu menghina orang yang sekarang secara duniawi itu kurang gitu sih. Ya mungkin keutamaannya tadi aku bilang ini fakir menurut standar BPS atau apa itu BPS itu Badan Pusat Statistik maksudnya kan ada yang ini kan BPS sama standar UNESCO atau apa gitu. Sementara di depan Telaga Kausar mungkin orang-orang itu nanti ini lomba-lomba jadi orang fakir. Saya fakir. Gitu aja paling insight-nya. Jadi husnuzonnya biar cepat sampai Telaga Al-Kausar gitu. Itu cuma lebih dulu. Iya. Nggak semua fakir masuk, itu cuma mau lebih dulu. Habis fakir ya yang lain masuk juga, itu cuma lebih dulu doang. Bukan buat dapetnya, bukan karena itu. Bukan karena asal fakirnya. Karena tadi ngikuti Rasul tuh nggak enteng ngikuti Rasul. Godaannya banyak. Syarat pertamanya bukan fakirnya dulu tapi imannya dulu ya. Itu cuma buat antrian doang. Itu keutamaan untuk di antrian. Yang sahabat Rasul masa nggak dapet? Sahabat Rasul masa nggak dapet yang jago-jago?
Dan muhajirin udah pasti bukan orang fakir. Jadi kalau yang sekarang fakir, lu kan bukan muhajirin. Iya. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Mungkin Mas Kausar, Mas Adenantera, ini Ustadznya. Atau dari Musofa lagi? Aman. Atau aman. Oke. Oh ya, tadi sempat penasaran Ustadz yang pas bahas tentang manasik gitu. Manasik itu sebenarnya apanya tuh Ustadz? Mas itu ibadahnya, rangkaian. Manasik haji itu rangkaian. Kalau orang Indonesia kan ngartikan pelatihan toh, ya bukan pelatihan, itu tuh semua urutan itu kan kira Manasik pelatihan haji, haji itu latihan ya, haji bukan. gitu. Itu tuh manasik artinya ibadah. Ya dari awal, tapi kalau puncaknya haji itu di mana? Arafah. Pasti Arafah itu puncaknya haji itu. Kalau Pasti Arafah. Musdalifah itu belum Arafah ya? Iya, influencer juga kayaknya. Musdalifah, influencer. Arafah juga. Mantan istrinya Nasar KDI itu. Jadi, Ya, Nasar, burung Nasar. Oh, manasik jadi semua Nasikah. rangkaian haji itu namanya manasik. Nasikah itu malah nusuk umroh itu juga nusuk. Aplikasi Arab Saudi nusuk namanya. Aplikasi haji itu nusuk. Nasikah itu kurban. Nasikah itu kurban. Nama lain kurban ya nasikah. Nusuk. Iya, biasanya manasik tuh justru kayak belajar urutan-urutannya kan. Iya. Cuman karena kayak gladi resik gitu, jadinya kayak maknanya jadi belajar. Padahal ya ikutin urutannya biar ngerti ya. Dikira pelatihan, Jadi, maknanya itu kira pelatihan manasik itu. Berarti kalau gladi resik wisuda itu manasik wisuda. Ya tapi harus ibadah ya. Oke. Ibadah, ingat beri. Ibadah. Sama ini coba dikasih soal-soal aja nih. Ya, soal Ustaz. Kalau nggak ada yang tanya lagi. Mau tanya tapi Kemarin ke Kali Kausar boleh nggak? Oh, tanya tuh yang punya nama. Boleh. Ada ini nggak pernah cerita dari ayah atau ibu gitu? Kenapa dikasih nama Kausar belakangnya? Nama Kali Kausar nikmat yang banyak katanya habis gitu. Oh. Mungkin lahirnya di danau atau apa gitu. Kalau asalnya dari grup band Kali Kausar. Oh, ada ya? Ada grup band Kali Kausar. Kita bercanda loh. Ada. Oh. Kok nggak pernah dengar? Itu mungkin bandnya bapak-bapak ya. Itu grup band. Oh, kita sekarang bapak-bapak ya. Iya, kita udah bapak-bapak sekarang. Iya. Grup band yang bapak-bapak kita berarti. Saat mereka jadi bapak-bapak. Itu grup band dakwah-dakwah gitu. Enggak, grup band pop biasa. Dulu Kok namanya Kausar gitu. Bapak penyiar radio terus sering itu tel lagu itu kayaknya. Kali Kausar tuh jadi terus artinya bagus. Katanya gitu. Tapi mudahan bukan karena musik sih, karena artinya bagus aja. Iya, Kausarnya itu ya. Kali itu artinya berarti sungai Kausar itu ya. Kali Jawa. Oh, campur beda. River Kausar ya. River Kausar. Ya, Al-Kausar itu nama telaga danau atau sungai itu, Ustaz? Jadi itu beda pendapat tadi toh. Kalau di sini nahar, ada yang bilang nahar, itu ada yang bilang telaga. Tapi yang jelas itu yang surga, yang Rasul pas padang mahsyar itu haud, itu bukan Al-Kausarnya, tapi ngambilnya dari Al-Kausar, ngambil sumbernya. Kalau yang di Yaman namain diri mereka Al-Houthi itu dari kata haud itu atau bukan tuh? Beda huruf. Beda huruf. Tapi Al-Kausar itu sendiri tidak hanya itu saja kan yang ada di surga maksudnya? Oh, kalau yang dimaksud
Al itu maknanya yang itu. Jadi yang setiap nabi punya telaga. Di surga itu setiap nabi punya telaga. Semua nabi. Nah, itu telaganya Rasul tuh Al-Kautsar namanya. Oke. Tapi kalau secara bahasa memang artinya nikmat yang banyak. Nah, Ya. nanti kalau surat itu kan memang waktu itu turunnya untuk Rasul banget, tapi ternyata dia bisa punya makna. Itu makanya tadabur. Tadabur itu ternyata bisa dipakai di apa? Di makna lain buat kehidupan. Banyak. Nah, Makanya kalau nikmat kita udah banyak, ngapain lagi kita kalau habis melihat nikmat banyak, sholat, kurban. Nah, gitu. Kalau di mana ke kita loh. Pas itu kalau di mana ke kita kan jadinya gitu nanti. Udah kurban belum? Waduh, promosi nanti. Belum no, Ustaz, kan belum sholat Ustaz. Oh iya, aku masih diingat Oh iya. ini. Apa yang tadi Mustafa tanya terputus itu makna umumnya. Kelihatannya pernah baca di terjemah atau di apa ya, di penjelasan gitu. Itu mengartikannya secara umum itu terputus dari rahmat Allah gitu. Jadi terus pas itu aku mengartikannya karena belum pas baca pertama itu belum tahu tentang kisahnya Rasulullah yang anaknya meninggal, anak laki-lakinya Qasim ya, yang anak laki-laki pertamanya ya. Nah itu terus saya mengartikannya, oh ini eh, kita udah diberi nikmat yang banyak, makanya kita harus sholat dan berkurban. Nah, orang-orang yang nggak mau sholat dan malah mengejek orang-orang yang berkurban itulah yang terputus dari rahmat Allah. Aku malah ngartikannya pas itu kayak gitu. Itu mungkin kan ada atau orang mungkin yang, pemaknaan berikutnya seperti itu. iya mungkin itu pemaknaan secara umumnya, secara pentadaburan secara makna umum ya. Kan bisa aja ada orang yang punya harta, punya ini malah hartanya tuh buat beli mobil, buat beli apa barang-barang yang mewah, tapi disuruh berkurban itu nggak mau, malah bilang, wah buat apa kurban udah banyak dan lain-lain gitu, nggak tidak mementingkan berkurban gitu. Terus mengatakan orang yang berkurban apa ya cuma me, apa ya me, ya mungkin bahasa kasarnya ya menyia-nyiakan atau membuang-buang hartanya tidak untuk diri sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya yang nggak mau berkurban itu malah yang terputus gitu dari rahmat Allah. Ya mungkin itu salah satu tadabbur umumnya. Mungkin bisa kayak gitu. Gitu gimana Ustadz? Boleh. Tadaburun syaratnya cuma 2. Yang penting akalnya sehat, terus hatinya bersih. Kalau akal sehat itu berarti masih sholat. Kalau udah nggak sholat tuh udah nggak sehat akalnya. Masih Oke. sholat, masih puasa. Terus hatinya bersih, taunya gimana Ustadz? Astagfirullah, ya istighfar, istighfar. Istighfar, istighfar. Istighfar, Istighfar. istighfar, istighfar. Jaga hati. Nih, tak kasih soal nih. Oke Ustadz, Untuk soal-soal. kemarin Al-Asr, belakangnya huruf Ro. Surat apa lagi? Kenapa nanti surat apa lagi yang diendingkan dengan sajak huruf Ro? R. Surat apa? Ya Anas, oh bukan. Al-Qadar, ya Al-Qadar. Apalagi? Al-Fajr, Al-Fajr. Al-Fajr itu Ustadz. Al-Fajr. Al-Fajr nggak sampai semuanya. Ini benar-benar semua dari awal sampai akhir bersih Ro semua. Bersih Ro. Kayak Al-Qadar. Mungkin mereka nanti saling terkait. Kalau ada yang kenapa Allah sajakan sama ya mungkin ada hubungannya ini gitu itu tadi. Ada satu lagi Al-Qamar. Oh iya itu rok semua ya. Ro semua tentang Yassarnal Quran. Qamar itu yang satu-satunya menyebutkan kemudahan Quran 4 ayat berturut-turut. Oh enggak ding, ada surat Ar-Rahman juga, tapi bukan tentang Quran. Fabi ayat Allah juga diulang berkali-kali situ. Tapi ini yang karakternya ngulangi, berarti Al-Qamar ini tentang Quran. Al-Qadar tuh Angzanofil Al-Qadar itu tentang Quran. Kalau Al-Asr itu tentang waktu yang sangat sempit, rugi loh kalian. Kalau Al-Kautsar ini tentang nikmat yang banyak. Nanti kaitannya apa ya? Monggo. Itu bisa ditadaburi.
Oh, Alkomer itu panjang ya, belum hafal. Itu rok semua belakangnya ya. Ro semuanya. Oh, Sampai akhir ro. ada lagi nggak Ustaz? Nggak ada. Satu Quran nggak ada. Udah itu doang. Nggak ada. Oke. Ini nanti So, juga bisa terdebur ayat-ayat yang mirip. Kenapa kok surat ini ada mirip sama ini? Kenapa begini? Gitu. Kalau hafalan tuh kan bisa belok-belok soalnya. Di ayat-ayat yang mirip. soal lagi Ustaz, soal lagi. Al-Asr 3 ayat. Al-Kautsar 3 ayat. Apalagi yang 3 ayat? Ali Imran bukan. An-Nasr. An-Nasr. Belakangnya ro. Judulnya doang. Judulnya doang ya. Judulnya doang. Nasr Ronaldo ya. Oh enggak, bukan roh. Terus yang 3 ayat itu ada. Apa Yang ya? 3 ayat. Udah cuma itu. An-Nasr, Al-Qadr, Al-Asr, An-Nasr, Al-Kautsar. 3 Itu ayat. soalnya dari Oh. Sindonyus bukan Ustaz? Bukan. Iya kan dari Sindonyus Kalau mungkin ada Sindonyus lagi itu loh, Ustaz. jawaban. Sindonyus itu jawaban. Bukan soal tapi jawaban. Iya. Lihatnya ada lagi yang pendek ya. Oh iya. Tapi Menyembelih 4 tadi mungkin ya. pakai huruf apa tuh? Wanhar atau wanhar? Iseng-iseng aja. Yang biasanya orang banyak salah. Kenapa? Al-Qadar. Al-Kautsar itu wanhar atau wanhar? Yang mana? Pakai H. H tipis kayaknya. H. Perbedaan pendapat. Oh enggak ya. Iya. Waduh, agak ngerti kalau di situ. Agak ngerti kalau di situ ya. Perbedaan pendapat antara Adenantera dan Radit aja. Agak ngerti kalau itu ya. Waduh. Kalau nggak tahu bilang perbedaan pendapat. Oh, pakai hak tipis ya. Saya kawal. H. Soli di kawan har. Oh. Kalau boleh tanya. Oh, silakan. Boleh tanya. Jadi udah lama banget nih semenjak dia merasa udah punya kewajiban kurban kan, udah mulai ini ya. Tapi aku nggak pernah tanya gitu, kelupaan terus mau tanya. Kan kalau kita mau kurban disunahkan untuk tidak potong rumput lagi, potong rambut. Tebel banget ya, udah tebel banget ya. Rambut dan kuku. Nah tapi kalau dulu kan ngertinya yang penting nyamain sama orang yang lagi haji apa. Tapi sebenarnya apa sih itu? Apa ya hikmahnya mungkin? Biasanya kan kita mentadabur Al-Quran nih. Tapi ada nggak sih hikmah dari ibadah ini gitu, sunnah ini? Kenapa sih harus? Apa kaitannya sama kurban gitu? Gitu aja deh. Oh, kalau itu karena ini, kan diampuni segala dosanya, kayak darah yang bercucur dari hewan, apa itu kenapa dilihat, itu supaya terbayang. Sebenarnya ada sunahnya itu ngelihat begitu. Jadi bentuk rontoknya dosa itu begitu. Ya sekencang itu dosa itu dirontokin kayak darah bercucur. Terus termasuk kalau bulu-bulu itu dan segala bulu-bulu yang sedang ada di tubuh itu diampuni semua. Jadi kalau udah dicukur, dia nggak ikut. Dia udah pergi duluan berarti dia. Ini anak-anak tanya, kalau bulu tangan nih gimana Ustadz? Gitu kan. Waduh, ada yang tanya-tanya kayak gitu. Nyusahin pertanyaannya ya. Waduh. Kan itu rambut, boleh nggak itu dicukur? Ya. Kan saya nggak tahu juga. Ya kalau dicukur jangan semua. Bahkan alis juga jangan. Semuanya jangan. Nanti sampai udah hari hanya baru. Cuma kalau jatuh ya beda cerita. Jatuh ya lepas bulunya sudah. Main bola, gesek, alis, semuanya bulu-bulu. Tapi itu di tangan itu dicukurnya urgensinya apa Ustaz? Kalau anak-anak tanya nggak ngerti, saya nggak paham.
Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Tapi tadi kemarin itu sebelum masuk 1 Zulhijjah malah saya sama keluarga itu buru-buru potong kuku sama apa namanya ya cukur kumis atau apa gitu itu nggak apa-apa ya? Atau nanti dosanya yang diampuni jadi sedikit? Kalau ini tuh kan bentuk ini ya, bentuk upaya kita mengikuti sunnah ya. Kalau mau kayak gitu nanti dari lahir jangan dipotong, nanti kurban itu nggak kehitung ya, nggak gitu banget, nggak gitu banget. Jadi yang dari Oh tanggal iya 1 iya. aja, yang dari tanggal 1 aja. Nggak usah yang dari kecil, nanti nggak potong kuku, nggak ini, waduh, setan-setan kumpul dong. Dari yang tanggal 1 aja. Jadi nggak di punya pas setelah tanggal 10 itu dipotong seberapa panjang itu nggak hubungan dengan itu ya. Semakin panjang dosanya yang diampuni semakin banyak gitu enggak ya. Udah ancang-ancang dari tahun lalu ini. Iya nggak gitu lah. Ini, ini kan tanggal 2 ini, nggak tanggal 1. Kan malam, dihitungnya dari malam. Tanggal 2 sekarang. Oh, tanggal 3 atau Ustaz? 3. Bener tanggal 3. Salah. Tanggal 3. Oke, oke, oke. Salah hitung. Hitungnya dari maghrib ya atau dari Maghrib. Dari asar? maghrib. Oke. Makanya asar udah mulai pada cukur. Aku tadi ingat, Kalau besok lupa nggak Jumat, dosa. besok Jumat sekarang ini potong kuku. Oh iya, malah ingat kalau Zulhijjah ya. Berarti enggak usah. Ya, Masya Allah, udah ada yang join. Ini kita akhiri aja mungkin. Siapa ini? Bowo, halo Bowo. Ada pertanyaan dari saudara Bowo? Ada pertanyaan. Silakan. Sudah selesai ya? Sesi tanya jawab. Udah abetar. Kirain pertanyaannya, tolong diulangi dari materi yang awal tadi, Ustadz. Ya. Jawabannya akan diupload dari YouTube kalau itu mah. Benar. Rekamannya. Oh ya, mau tanya ini, apa itu kan Zulhijjah yang utama 10 hari pertama. Nah, sedangkan hari rayanya itu kan nggak cuma tanggal 10 ya. Hari Tasyrik itu masuk hari raya juga nggak sih? Boleh nyembelih gitu. Boleh lah, 11, 12, 13. 3 hari tasriknya. Nah, itu biar kita memperoleh keutamaan beramal soleh tanggal 10 hari bulan Zulhijjah yang pertama itu berarti paling bagus nyembelihnya itu tanggal 10-nya ya. Kalau udah kelewat tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 kan berarti nggak masuk ke amalan yang paling dicintai Allah. Itu gimana itu, Ustaz? Benar, masuk siangnya sebenarnya. Berarti logis itu buat udah kita paling bagus yang 10-nya sebenarnya. Benar, siangnya. Paling bagus lagi kita nggak yang nyembelih. Kita ke Ka'bah, paling bagus lagi. Paling bagus lagi. Haji. Kalau mau paling bagus terus ada. Ya, alhamdulillah sudah kurban, alhamdulillah. Kan bisa puasa. Sambil jihad fisabilillah. Oh iya. Waduh, full. Ngeri sekali. Digabung-gabung malah jadi nabrak. Tapi kan agak aneh. Misalnya dia kayak, ini kita biar dapat 10 keutamaan siangnya tanggal 10 ini. Tapi tanggal 1/9 dia leha-leha, kan aneh. Cuma tanggal 10-nya doang otot itu kan aneh. Berarti nyanyain 9 hari. Siangnya kan ini kenceng. Belum pernah sih. Daripada nggak dapat, Ustaz. Mending. Ya terakhir aja ya. Oh iya, tapi dengar-dengar di kampungku itu ini ya, karena tanggal 10-nya itu hari Jumat, ada Jumatan itu terus rencana nyembelihnya itu tanggal 11-nya. Berarti kita nggak dapat keutamaan nyembelih tanggal 10 itu terus gimana, Ustaz? Dapat keutamaan sholat Jumat tanggal 10 tapi. Lo kan sholat wajib tinggi mana sama itu sholat wajib.
Oh ya tetap lebih tinggi sholat wajib ya Ya, daripada ya kurban. kalau maksudnya tuh kita kalau terlalu selakek nanti ngerepotin orang banyak, ya ada nggak bagusnya juga. Kan ngelihat masyarakat toh, ngelihat Iya. masyarakat. Mm-mm. Masyarakat tuh mau Udah udah bisa diberi dibawa kemudahan sampai tadi ya. sebaik itu enggak masyarakat itu. Termasuk ya kalau inilah pertimbangan Usman pas kenapa waktu itu safar tapi tetap sholatnya 4-4. Zuhur asar tuh nggak dikosor. Ya daripada nanti malah jadi gerusa-gerusuh ya udah dibiarin aja lah. Walaupun lebih utama dikosor. Lebih tinggi mengambil keringanan dibanding tetap berat kalau saat perjalanan itu malah. Contoh. Tapi ya sudah. Dikosor tapi dijamak juga nggak itu, Ustaz? Tapi kayaknya malah kalau baca Quran tuh yang lebih optimal deh. Biasanya tuh kalau orang mencari keutamaan dengan cara cepat, waktu terbatas, itu larinya mesti ke Quran larinya, kebanyakan. Soalnya kalau ke harta nggak semuanya, nggak semuanya bisa. Lebih cepat harta sebenarnya, tapi kan langsung hilang. Nggak semuanya mampu. Jadi larinya kebanyakan ke Quran. Memang itu jalan yang bisa buat semua. Kalau waktunya lebih sempit lagi, aku pernah dengar katanya istighfar, Ustaz. Syahadat sih, kalau lo sempit banget syahadat sebenarnya. Itu udah mau meninggal. Iya. Ditalkin. Tapi Radit jangan Jumatan bawa golok, Dit, nanti. Ya kan kalau udah disabet gitu mau nggak mau dikerjain kan. Repotin aja Radit nih gitu. Mungkin niatnya itu jihad fisabilillah. Ngeri. Ngelihat sapi kayak musuh ya. Lo berkorban pakai musuh Allah gimana, Ustaz? Ini makin lama makin ngeri nih ya. Idolatan nyembelih Zionis, Ustaz. Makin ngeri, makin ngeri. Iya. Makin ngeri, makin ngeri. Tapi nyembelih itu cara yang paling baik loh. Justru hukuman mati dengan disembelih itu paling bagus. Kan sarafnya enggak, asal nyembelihnya benar. Dielus-elus sininya dulu. Coba lihat video jagal di Arab Saudi. Kalau mau lihat, selus kan. Yang eksekusi di tempat umum. Sembelih sama dipancung itu beda, Ustaz. Oh, sembelih dari depan. Jangan nyembelih orang, Mancung orang itu, tapi dibanding nembak, kalau perangan itu dibanding nembak setrum, apalagi masuk ke tahanan disiksa di penjara, itu lebih nggak berkemanusiaan yang itu, lebih ngawur yang itu. Nggak dikasih makan 6 bulan kan. Tuh. Lebih Kalau pancung tuh dari belakang ya? Belakang. Iya. Lebih sakit tuh kayaknya. Pas kecil pernah mikir itu, ngobrol sama omku itu. Kenapa kok kalau Idul Adha itu nggak dipancung aja itunya, hewannya gitu. Kan lebih cepat gitu. Terus ya waktu itu omku juga belum tahu penjelasannya. Terus oh iya ya, kenapa ya pakai guilotin. Tapi Kirain ternyata itu ada ini. biar darahnya keluar dulu ya Ustadz ya. Oh, dagingnya mau dimakan soalnya ya. Hah? Kan mau dimakan dagingnya. Kalau dipancung mau dimakan darahnya ya. Nggak tahu. Iya, aku pahamnya baru itu dari dokter Nanung itu kalau umat Islam kenapa kok kalau mau makan hewan yang darahnya banyak kayak sapi, terus kambing, unta, ayam dan lain-lain itu disembelih, tapi disembelihnya itu jangan diputus dulu tulang belakangnya itu, lehernya saraf tulang belakangnya karena biar Jantungnya. darahnya itu bisa keluar maksimal, biar jantungnya nggak langsung berhenti. Kalau dipancung atau setelah disembelih terus dirusak sumsum tulang belakangnya nanti malah jadi langsung berhenti ininya, jantungnya. Jadi darahnya nggak maksimal keluar gitu. Kalau
Kalau penelitian sakit tuh malah sebenarnya lebih sakit. Kalau belakang tuh kan nggak ada sakitnya loh. Kok bisa lebih sakit tadi ya? Dulu pernah baca apa gimana cara dia ditaruh sensor di saraf rasa sakit atau gimana gitu. Jadi yang di belakang tuh justru kalau darah keluar cepat kayak gitu, dia langsung fase apa? Oh, itu yang kurban deh, bukan pancung, yang kurban, yang lebih nggak sakit. Kalau pancung nggak tahu, ada penelitiannya nggak ya? Apakah lebih nggak Pancung sakit? kayaknya di bayanganku sakit karena dia mecahin tulang juga kan, tulangnya patah, semua saraf yang di tulang kena. Tapi kan langsung lepas ya. Kalau tembak itu kan kayak, nggak tahu sih, Kalau yang nggak tahu. cepet lagi Yang jelas, katanya tembak ya, tapi ditembak ininya batang otaknya. yang paling sakit itu bukan mati, tapi sakaratul mautnya. Pas yang malaikat nariknya, bukan itunya. Ya. Sakitnya yang lebih keras tuh yang itu, sakitnya ruh. Sedikit nyaru. Terus pernah Sakit. ini juga apa namanya? Lihat video penjelasan itu katanya kalau setelah mati atau kalau ada orang dipancung itu masih bisa lihat sampai beberapa detik gitu. Walaupun kepalanya udah lepas. Oh, makanya di film-film sering ada kayak adegan dia ngelihat badannya, tahu-tahu dia udah. Oh, kayaknya di film-film tuh sering ada adegan kayak gitu ya. Berarti berdasarkan penelitian itu ya? Dari Saya tahu mana itu penelitian? Disuruh survei apa orangnya? jawab ya. Itu Kalau dari lihat suruh ngedip dulu sebelum nggak sadar itu. Ngedip. Ngedip. Oh, udah segitu. Masih ngedip. Oh ya. dari respon-respon sarafnya itu mati setelah berapa detik dan lain-lain itu. Nggak tahu sih. Yo nyambungin Harusnya aja. iya sih. Karena kan otaknya masih kerja ya. Masih nyambung ke mata. Hmm. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain sebelum Dari topiknya saya cukup. melebar kemana-mana. Silahkan, Mas Mustafa. Mumpung besok libur. Cukup, Dit. Cukup katanya. Oh, cukup. Cukup. Oke. Mungkin terakhir sebelum ditutup ini saran di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini amalan yang tips-tips beramal yang bisa apa ya dimaksimalkan atau yang keutamaannya besar tapi kita karena mungkin kurang ilmu malah jarang melakukan gitu. Yang dilakukan mudah tapi keutamaannya besar itu ada saran-sarannya nggak Ustadz? Saran-sarannya puasa. Itu puasa jelas. Itu puasa 9 hari berarti Ustadz tadi. Berarti dapat semua siang. Puasa kan siang, nggak ada yang malam tuh. Apa yang ibadah ngefull di siang ya puasa. Bukannya Ustadz. Terus kalau saran paling cepat itu ya Quran, apalagi yang bisa ngangkat kemuliaan dengan cepat itu Quran. Oke. Yarfa'u bihadzal kitab, orang itu dimulakan karena kitab ini, dihinakan juga karena kitab ini. Kalau orang-orang hina itu karena ya presiden dustai kitab ini atau mengingkarinya itu nanti jadi hina tuh nanti. Oke. Ada lagi Ustadz apa gitu? Sholat duha. Ya, sholat duha. Sholat sunnah gitu ya ditambahin ya. Ya, Kalau yang banyak hadisnya itu yang ya. kalau cari hadis nggak tahu ya, ada nggak ya hadis yang menunjukkan melakukan ini kayak gitu tuh kayaknya mungkin dapatnya puasa. Cuma puasa. Kalau yang lain itu kayak umumnya amal soleh. Umumnya amal soleh. Puasa kalau yang ada hadisnya itu puasa Ya 1-9. Oh, Itu 1 yang sampai paling polnya. Terus kalau ini katanya banyak disebutkan juga itu bertakbir atau berzikir. Nah, itu Oh berzikir. iya, itu Masya Allah, terima kasih sudah diingatkan. Ini bahkan nanti Itu yang dari tasyrik disarankan. ya. Sebenarnya
Idnya Adha itu lebih besar dari Idnya Fitri. Karena Idul Fitri itu mungkin kita kebersamaannya di satu waktu aja muslimin tuh. Tapi kalau haji itu sampai tempat. Jadi Id yang lebih besar tuh perayaan Id yang lebih besar tuh Adha sebenarnya. Kalau di Indonesia liburnya malah banyakkan Fitrinya. Harusnya Adha tuh libur. Alhamdulillah saya libur sampai tasrik ketiga. Menyenangkan sekali. Jadi makan-makan, malah disuruh makan. Idul Jadi- Fitri kerasa lebih besar karena liburnya lebih panjang ya. Oh, ini harusnya mau ditutup jadi ada insight baru. Jadi Mudik kalau ini. kenapa mudik itu tetap dilakukan? Padahal ya tahu repotnya kayak gimana. Karena ingin ketemu orang yang sangat kita cintai. Apalagi kalau bondingnya bagus sama orang tua ya. Dulu orang tua ngebonding bagus, sejak kecil usianya dibonding bagus sekali, itu pasti pengen ketemu dan nggak kapok. Walaupun susahnya kayak gimana ketemu nggak kapok. Nah nanti kita ke Telaga Rasul tuh gitu juga. Ini kan bahas Rasul kan. Telaga Rasul pengen ketemu Rasul di sana, nanti dipersilakan Rasul minum di situ. Itu kan kalau kita sering baca sirahnya nanti kita ada kerinduan ke situ. Ya kalau bondingnya nggak bagus ya nggak rindu. Ini tentang Al-Kautsar. Ya. Jadi Al-Kautsar itu juga mengandung makna semangat mudik ke kampung akhirat ya Ustaz ya. Jumpa Rasul yang menyenangkan pertama ya di situ. Di Hud. Sebelum ke Kautsar di Hud. Terus ketemu Kautsar. Ketemu Kautsar. Semoga ketemu sama Kautsar. Teman kita juga. Iya. Bowo, Mustafa dan lain-lain. Baik. Ya. Amin. Oh ya, kalau yang tadi zikir sama takbir. Kalau takbir jelas ya Allahu Akbar. Kalau zikir yang paling disarankan ada nggak tahu Ustaz sebenarnya? Atau ya biar dapat keutamaannya semuanya diucapkan aja atau gimana? Wah, coba tak tanya juga deh nanti, tak tanya yang lebih tahu deh. Ada zikir khusus nggak ya? Tapi Oke, kayaknya siap. banyak Allahu Akbar walillahil hamdu diulangi banyak banget kayaknya kalau. Tapi itu Id tuh kaitannya sama Id. Pas tasyrik. Pas hari rayanya. Oke. Dit, Ustadz Adian udah kocak-kocak mata tuh, Dit. Waduh. Ini kita tutup aja. Ya. Ya, satu lagi sebelum tadi ikut kajian ini sempat lihat short video itu katanya para sahabat itu bahkan di hari-hari Zulhijjah ini diceritakan itu sampai ke pasar-pasar kemudian berzikir secara keras kayak gitu biar orang-orang pasar juga ikut mengikuti gitu saking besarnya. Oh, boleh, masya Allah. Iya. Ini yang Allahu Akbar walillahil hamd atau umum? Enggak disebutkan di penjelasannya itu zikir yang mana. Oke. Nah, jadi intinya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau ada waktu kosong atau apa jangan lupa atau ingat ya bisa masih banyak amal yang kita lakukan ya. Zikir itu kan enteng ya, bisa dilakukan kapanpun dimanapun, apalagi kalau kondisinya sedang suci ya seperti itu. Bisa ditambah dengan amalan sholat Al-Quran, puasa dan lain-lain. Karena siang gitu juga aja. ya. Kalau malam-malam ke pasar kan juga siapa yang ada di situ? Zulhijjah kan siang toh, bukan Ramadan kan, Ramadan malam. Ya. Kalau di Indonesia pasar yang ramainya malam yo ada. Kalau pasar induk itu malah datang barangnya sebelum subuh. Ya, wallahu alam. Oke, Tapi jadi ya nggak udah. itikaf, Dit. Jadi nggak iktikaf. Kan Zulhijjah. Oke, Maksudnya kita pas 10 hari terakhir Ramadan itu. Oh, lanjut. 10 hari iya ya, pas 10 hari Ramadan pasarnya gimana? Tetap hidup nggak? Kan malam kan. Makanya tadi Ade bilang itu, malam nggak buka. Lanjut, tutup. Oke.
Ya, alhamdulillah telah kita lalui sesi tanya jawab dan diskusi dengan Ustadz Adinantera dan banyak obrolan dan pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga bisa kita serap dan kita kita tadaburi dengan baik, kita pahami dengan baik dan berbuah amal soleh ke depannya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. dan juga doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta Baik. Oh ya, sama doa setelah belajar juga ya mungkin ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Terima sama kasih. Al-Asr enggak? Ilmunya Al-Asr kemarin. Kalau Oh, ketemu, iya, kalau ketemu. Sebelum berpisah ya membaca Al-Asr ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maaf jika ada salah dan khilaf dari saya sebagai MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aden. Fatih.